Halo, selamat datang di Bung United. Ngobrolin Man United harus dengan kepala dingin dan tetap santai. Bersama gue Brand Samuel dan gue di sini mau bahas review dulu ya. Jadi match kemarin antara MU yang berhadapan dengan Aston Villa ya. Jadi mainnya di kandang Aston Villa di Villa Park dan mereka pernah kemarin juga baru ketemu di FA Cup dan MU menang 1-0. Kemudian ketemu lagi di Premier League kemarin bermain di kandangnya Aston Villa gitu. Dan dari awal ini kita udah lihat formasi yang mengejutkan sebenarnya, di mana akhirnya ini Rangnick kemarin di match kemarin sempat mengalah ya. Jadinya dia yang biasanya bermain dengan 4-2-2-2 lalu sempat merubah di match kemarin menjadi 4-2-3-1. Nah, di match kali ini dia sudah langsung dari awal match menggunakan formasi 4-2-3-1. Nah, ini yang gue awalnya memang cukup pertanyakan sih ya, kenapa ya harus dia yang mengikuti pemain gitu kan. Ya memang seharusnya kan kalau dia memang punya sebuah sistem, ya harusnya memang pemain itu yang mencoba untuk beradaptasi dengan sistemnya seperti yang Rangnick inginkan gitu. Apalagi kan dengan formasi ini memang formasi yang biasa diterapkan oleh Rangnick ketika melatih tim sepak bola gitu. Jadi ya inilah yang kita yang gue coba pertanyakan dulu di awal gitu. But ya kita sekarang masuk ke match ya, dan di match ini juga kita lihat babak pertama ini memang MU mengawali laga dengan ya dibilang bisa lebih baik lah daripada pertemuan pertama dari Aston Villa kemarin. Dia bermain cukup baik, jadi menerapkan pressing, nggak full pressing, tapi ketika pemain Aston Villa itu pegang bola di tengah, itu pemain MU coba mulai untuk mengepres pemain dari Aston Villa sehingga Aston Villa nggak bisa keluar gitu dari pressing MU, dan ya praktis bola dikuasai oleh United itu sendiri. Dan banyak serangan MU ini memang dari sisi kiri gitu, dan ya MU pun juga sebenarnya di awal-awal kalau nggak salah di 30 menit pertama ini nggak bermain dengan cukup baik gitu. Jadi mereka nggak panik gitu ketika di press oleh Aston Villa gitu. Dan akhirnya MU dapat gol dari Bruno Fernandes, sebuah gol yang sebenarnya cukup lucu ya. Jadi blunder dari Martinez juga sih sebenarnya gitu. Martinez nggak ngira bahwa Bruno langsung shoot ke gawang dan akhirnya nggak bisa ditangkap, masuk ke kolongnya, dan gol 1-0 buat MU gitu. Setelah MU cetak gol 1-0, nah ini MU ini agak agak ngendorin tekanannya gitu sayangnya ya, dan inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan Aston Villa kemudian untuk bisa pegang bola dan bisa menciptakan peluang peluang ke gawang United gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Aston Villa ini bukan tim yang sebenarnya yang parah juga gitu. Mereka bisa bermain gitu ketika mereka diberikan ruang untuk bisa bermain bola, mengalirkan bola dari kaki ke kaki mereka antar pemainnya. Nah, ini yang mereka bisa akhirnya menciptakan peluang dari situ. Nah, inilah yang gue pertanyaan kembali, kenapa MU ini tetap melakukan pressing ketat gitu kepada pemain-pemain dari Aston Villa ini, melainkan dia mengendorkan tekanan dan akhirnya Aston Villa bisa menguasai bola dan bisa menciptakan peluang-peluang yang sebenarnya cukup berbahaya ke gawang United. Beruntung ada David De Gea gitu, dan ya itulah di babak pertama jadi MU unggul dengan skor 1-0. Masuk ke babak kedua, MU ini kemudian di babak kedua ini juga nggak jauh beda ya mainnya sama di babak pertama, dan ya itu Aston Villa pun juga juga banyak menguasai bola. MU masih memberikan ruang sekitaran 20 menit pertama. Barulah di menit ke 60-an MU mulai menerapkan pressing lagi gitu. Agak menekan apa ya, agak berani lagi untuk menekan pemain-pemain dari Aston Villa ini gitu. Alhasil jadi ya menit 67 itu akhirnya MU dapat gol kedua kan, berawal dari kesalahan pemain Aston Villa yang panik ketika di pressing oleh pemain MU. Nah, inilah yang membuktikan bahwa sebenarnya ketika pemain MU melakukan pressing kepada pemain Aston Villa, nah ini pemain Aston Villa ini bisa membuat kesalahan-kesalahan sendiri gitu, dan akhirnya tercipta lagi gol kan gitu uh,
di babak kedua itu di menit 67 akhirnya MU unggul 2-0 gitu. Nah setelah 2-0, nah MU kembali langsung hilang fokus gitu, dan mereka bermain seperti nggak kompak, banyak salah passing, mengendorkan tekanan, memberikan Aston Villa banyak ruang. Dan plus di situ pun akhirnya pemain baru Aston Villa, Coutinho yang baru kembali ke Liga Inggris, dimasukkan oleh Gerrard. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa peran Coutinho ini yang luar biasa ya. Dia diberikan kebebasan oleh Gerrard, dan disitulah dia bisa mengubah permainan dari Aston Villa sehingga dia mencetak 1 gol dan 1 assist juga untuk menyamakan kedudukan gitu dari Aston Villa. Dan 2 gol dari Aston Villa ini murni ya karena di satu sisi mereka bermain itu 2 gol itu dari memang dari kerjasama mereka gitu, tapi di sisi MU gitu memang ini ya hasil dari pemain MU yang kehilangan fokus, bermain tidak kompak, dan juga ya memang kesalahan-kesalahan individu dari pemain-pemain yang banyak gitu di babak kedua gitu. Mereka banyak salah passing. Kalau kita lihat dari Dalot ya, itu menjadi titik lemah lah dari United pada match kemarin melawan Aston Villa gitu. Kita lihat hampir semua serangan Aston Villa di babak kedua itu berawal dari sisi kiri, yang mana itu merupakan posisi dari Diogo Dalot, dan disitulah Dalot kurang bisa mengimbangi kecepatan dari pemain-pemain Aston Villa, sehingga pemain Aston Villa itu banyak meng-create peluang-peluang, dan akhirnya terjadi gol. 2 gol itu dari sisi kiri itu ya berkat memang kesalahan Dalot yang telat menutup atau tidak bisa mengimbangi serangan dari Aston Villa. Dan di satu sisi pun Greenwood yang tidak kurang cermat untuk membantu mengcover ya kekurangan dari Diogo Dalot itu sendiri gitu. Itu kesalahan dari Dalot gitu. Dan juga kalau kita lihat Fred dan Fred dan Matic ini yang main berdua ini, memang mereka Matic yang di DM dan Fred memang agak ke depan, tapi dua pemain ini yang sering kali terlambat untuk turun, terlambat untuk mengcover bola, terlalu memberikan pemain-pemain Aston Villa ini nggak bisa leluasa untuk memegang bola lah, memainkan bola. Nah mereka ini sangat mudah sekali untuk ditembus gitu, dan gampang dan gampang untuk dilewati lah mereka ini. Jadi mereka dua ini pemain juga menjadi titik lemah bagi MU di match kemarin. Dan lucunya mereka ini nggak diganti gitu oleh Rangnick, yang malah Rangnick ini baru memasukkan Donny van de Beek, Sancho, dan juga satu lagi siapa itu di menit ke 88 justru kan mereka baru memasukkan mereka pemain-pemain itu gitu. Jadi pergantian yang telat, dan juga bukan pemain yang tepat lah untuk diganti gitu. Kenapa nggak yang diganti itu Fred dan Matic, melainkan ada Bruno ditarik keluar, akhirnya Greenwood ditarik keluar ya, dan Elanga juga ditarik keluar. Dan itulah yang menyebabkan yang akhirnya ya nggak berjalan dengan baik juga sistem pergantian pemain itu gitu loh. Dan kalau juga kita lihat kan memang Greenwood ya masih satu pemain ini yang masih terlalu egois gitu lah. Dia ada satu peluang di mana dia harusnya bisa memberikan umpan kepada Cavani, tapi malah dia bawa terus itu bola, dan akhirnya nggak jadi apa-apa juga. Inilah masih ya, Greenwood ini menjadi pemain yang masih terlalu bermain secara individualis gitu. Dan ya inilah yang kita harapkan, bahwa Rangnick ini bisa memberikan semacam peringatan keras atau teguran keras, karena kalau dibiarkan begini terus ya bisa merugikan tim di nantinya gitu. Dan udah terlihat kan mulai dari sekarang gitu. Dan satu lagi pemain yang menurut gua kurang bermain dengan baik adalah Varane, di mana dia beberapa kali kehilangan gagal untuk bisa menjaga zona pertahanan United dengan baik. Dan puncaknya yaitu di gol kedua Aston Villa, yaitu kesalahan dari Varane yang nggak ngikutin pemain dan telat menutup bola umpan hasil dari umpan di sisi kiri MU itu gitu. Jadi ya inilah yang kemudian ya Varane yang bertanggung jawab lah atas terciptanya gol kedua dari Aston Villa, selain tentunya dari Diogo Dalot itu sendiri gitu. Dan dengan hasil ini dua-dua ini pun MU semakin
apa ya, memang terpuruk ya, agak susah lagi untuk mengejar ke zona 4 besar gitu. Dan tapi ya inilah yang gue sayangkan gitu ya dari MU ini, bahwa ya Rangnick ini jadi malah uh, mengikuti maunya pemain gitu. Karena pemain mengeluh latihannya terlalu keras atau apa, dan sayangnya Rangnick ini mengalah dan apa ya, dan mengikuti kemauan dari pemain itu sendiri gitu. Padahal pemain-pemain ini yang harusnya sudah digaji mahal, dan mereka harusnya bisa mau lah untuk mengikuti apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pelatih gitu, bukannya malah manja gitu dan seenaknya aja gitu. Inilah ketegasan dari Rangnick yang diperlukan di sini gitu. Dan ya kita berharap lah semoga Rangnick bisa cepat memperbaiki situasi ini, baik dari segi apa ya, peningkatan permainan maupun di ruang ganti itu sendiri gitu. Ya, harus bisa dibenahi oleh Rangnick. Oke, segitu dulu pembahasan review match kemarin antara MU dan Aston Villa. Kita ketemu lagi di pembahasan United selanjutnya. Bye bye.